Oke, halo semuanya. Balik lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, kadang bikin ngeri-ngeri sedep. Kita akan bahas gimana caranya mengubah rasa takut kita sama masukan atau feedback jadi senjata paling ampuh buat sukses. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara menguji ide besar kamu tanpa perlu ketakutan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa sih momen paling bikin deg-degan waktu kita lagi bikin sesuatu? Pasti pas ide kita, hasil kerja keras kita, hasil begadang kita, akhirnya dilempar ke orang lain buat dinilai. Aduh, rasanya tuh takut ditolak, takut dikritik, takut dibilang ini jelek. Iya kan? Dan rasa takut itu bukan cuma perasaan loh. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Peneliti di Stanford nemuin sesuatu yang gila banget. Ternyata otak kita itu merespons penolakan sosial di area yang sama persis dengan yang merespons rasa sakit fisik. Jadi, kalau kamu ngerasa dikritik itu sakit, ya emang sakit beneran. Di otak kita, kamu nggak lebay. Tapi, nah ini dia intinya. Kita harus berani ngadepin rasa sakit itu. Kenapa? Karena ada satu kebenaran yang pahit tapi penting banget. Mendingan kita ngerasain sakit dikit sekarang, karena dapat masukan, daripada nanti ngerasain sakit yang luar biasa karena gagal total atau bangkrut. Setuju kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Di sini, kita coba lihat umpan balik dari sudut pandang yang beda. Bukan sebagai serangan, tapi sebagai filter. Sebagai pelindung yang justru kita butuhkan banget. Percaya nggak, kutipan dari ribuan tahun lalu ini relevan banget sama startup zaman sekarang? Intinya, kita nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh banyak penasehat, atau dalam konteks kita, banyak masukan dari orang lain, biar kita selamat, biar ide kita berhasil. Nah, analogi ini, pas banget. Coba bayangin, kita itu ada di dalam botol. Kita lagi sibuk banget sama ide kita, jatuh cinta sama ide kita. Masalahnya, kita jadi nggak bisa lihat tulisan di label luar botol. Kita nggak sadar sama kekurangan kita, sama blind spot kita. Makanya, kita butuh orang dari luar buat bacain label itu buat kita. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Ini soal mindset shift, pergeseran pola pikir. Gimana caranya kita mengubah masukan negatif yang tadinya kita anggap vonis mati menjadi data yang super berharga. John Maxwell pernah bilang, pemimpin itu sentuh hatinya dulu, baru minta bantuannya. Maksudnya apa? Waktu kita minta feedback, kita itu bukan lagi jualan, bukan lagi maksa orang buat suka. Justru sebaliknya, kita datang dengan rendah hati dan bilang, tolong ajarin aku mau belajar dari kamu. Sikap inilah yang menyentuh hati mereka, bikin mereka mau kasih masukan yang jujur. Ada lagi nih teorinya Maxwell, namanya hukum karet gelang. Bayangin aja karet, dia baru berguna kalau ditarikan. Nah, sama kayak kita. Rasa nggak nyaman, rasa tegang pas minta feedback, itu justru yang bikin kita meregang, keluar dari zona nyaman, dan akhirnya bertumbuh jadi lebih baik. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Kalau ada yang bilang ide kita jelek, itu bukan batu nisan buat ide kita. Bukan akhir dari segalanya. Anggap aja itu batu loncatan. Itu adalah data, petunjuk yang jelas banget soal apa yang harus kita perbaiki selanjutnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh dari dunia nyata yuk. Kisah Airbnb. Dulu banget di awal-awal, mereka itu benar-benar lagi kepepet. Mereka butuh uang banget cuma buat bikin perusahaan mereka tetap napas. Terus apa solusinya? Ini dia yang gokil. Mereka jualan sereal sarapan. Mereka bikin serial edisi terbatas yang temanya pemilu presiden Amerika waktu itu. Bener-bener kreatif dan nekat. Dan hasilnya, mereka dapat $30.000 cuma dari jualan serial seharga $40 sekotak. Gila kan? Uang ini nggak cuma nyelamatin perusahaan mereka, tapi prosesnya juga ngajarin mereka satu hal yang super penting, dengerin pasar. Dan inilah pelajaran paling penting yang didapat Brian Chesky, foundernya. Lebih baik punya 100 orang yang cinta mati sama produk kita daripada punya 1.000.000 orang yang cuma, ya lumayan lah. Kenapa? Karena masukan yang dalam dari segelintir orang yang peduli itu jauh lebih berharga daripada data dangkal dari ribuan orang. Kualitas di atas kuantitas. Oke, ceritanya udah, inspirasinya udah dapat. Sekarang, gimana caranya kita praktek? Tenang, ini ada rencana aksi yang super simple yang bisa kamu lakuin hari ini juga. Caranya gampang banget, cuma 5 langkah. Cari 5-10 orang yang pas sama target pasarmu. Tunjukin ide atau prototip kamu. Nah, bagian paling penting. Diem. Jangan ngejelasin, jangan ngebela diri. Cukup ajukan 3 pertanyaan. Catat semuanya, baru nanti dianalisis polanya. Terus, nanyanya apa? Cukup 3 pertanyaan ajaib ini. Pertama, apakah ini menarik? Ini buat ngukur reaksi pertama mereka. Kedua, apakah harganya pas? Buat ngecek nilai produkmu di mata mereka.
Dan yang ketiga, yang paling penting, apa yang kurang atau bisa diperbaiki? Wah, ini tambang emas buat ide perbaikan. Dan ingat, waktu dengar jawaban mereka, apapun itu jangan langsung down. Ini tuh bukan vonis mati. Anggap aja ini vonis sementara di pengadilan tingkat pertama. Kamu selalu punya kesempatan buat revisi, perbaiki, terus naik banding lagi nanti. Jadi, sebagai penutup, pegang prinsip ini baik-baik. Anggap kritik hari ini sebagai bensin buat kesuksesan kamu besok. Jangan sibuk membela diri, tapi fokus mendengarkan. Karena telinga yang terbuka adalah satu-satunya pintu menuju perbaikan dan pada akhirnya menuju kesuksesan.